Halo semuanya, selamat datang kembali di cerita horor malam ini. Di episode kali ini, aku akan membawakan sebuah kisah tentang gangguan tak terlihat, tentang sesuatu yang tidak bisa kamu lihat, tapi bisa kamu rasakan tepat di belakangmu. Cerita ini berjudul, Tangan yang Menyentuh Bahu Kosong. Sebuah kisah yang bermula dari kontrakan sederhana, tempat yang terlihat biasa saja, tapi menyimpan sesuatu yang tidak pernah pergi. Bukan sosok yang menampakkan diri secara jelas, melainkan sesuatu yang lebih menakutkan, yang hadir dalam bentuk sentuhan dingin di bahu ketika kau sendirian, di malam paling sunyi. Siapkan diri kalian, redupkan lampu, dan pastikan tidak ada yang berdiri di belakang kalian saat mendengarkan cerita ini. Karena terkadang, tangan itu bisa muncul tanpa suara. Malam itu, Raffi baru saja menempati kontrakan kecil yang ia dapatkan dengan harga murah. Rumahnya sempit, memiliki satu kamar, ruang tengah, dan dapur yang langsung menyambung ke pintu belakang. Pemilik sebelumnya pindah mendadak, katanya karena masalah keluarga. Namun ekspresi wajah pemilik kontrakan saat menyerahkan kunci membuat Raffi merasa ada sesuatu yang tidak jujur. Kontrakan itu dingin, dindingnya kusam, cat terkelupas, dan setiap langkah menimbulkan gema halus seolah ruangnya lebih besar dari yang terlihat. Di malam pertamanya, Raffi menata barang seadanya. Setelah semua tertata, ia membuka jendela untuk menghirup udara. Angin masuk, tapi di antara hembusan angin itu, terdengar suara samar, seperti seseorang menghembuskan napas dekat telinganya. Hah, Raffi langsung menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba menenangkan dirinya dan menyalahkan rasa lelah. Ia mematikan lampu dan merebahkan diri. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki kecil, pelan, teratur, seperti langkah seseorang yang berjalan tanpa alas kaki. Tok, tok, tok. Langkah itu berhenti tepat di samping kasurnya. Raffi mencoba membuka mata, tetapi tubuhnya berat. Saat ia berhasil menggerakkan kepala sedikit, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya terpaku. Di sudut kamar, ada sosok berdiri membelakanginya. Tubuhnya kurus, rambut menjuntai, dan bahunya terlihat sempit tak wajar. Raffi hendak bangkit, tetapi sosok itu bergerak pelan, seperti bergeser tanpa suara. Dan di saat ia menarik nafas dalam-dalam, ia merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Seseorang menyentuh bahunya, padahal ia tidur sendirian, dan saat ia menoleh, tidak ada tangan, hanya dingin, seperti menyentuh udara kosong. Keesokan paginya, Raffi bangun dengan kepala berat. Saat ia duduk dan meraba bahunya, matanya membesar. Ada bekas 4 jari samar seperti memar, seolah tangan seseorang benar-benar menekannya semalam. Apa aku mimpi? Gumamnya. Tapi mimpi tidak meninggalkan bekas seperti itu. Ia mencoba mengabaikan kejadian itu. Namun sepanjang hari, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Saat ia menutup pintu kamar mandi, ada suara ketukan pelan dari dalam lemari di ruang tengah. Saat ia menonton TV, bayangan seperti seseorang berlalu di belakang sofa. Menjelang malam, ia mencoba tidur lebih cepat. Tapi begitu lampu dimatikan, suasana kontrakan berubah sangat dingin. Udara menjadi berat, seolah ada sesuatu yang bernafas di dalam ruangan. Raffi memejamkan mata, memaksa tidur. Tapi lagi-lagi, ia merasakan sentuhan di bahunya. Pelan, dingin, menekan. Ia terlonjak dan menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa. Namun bekas jari itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Raffi mulai sadar. Seseorang atau sesuatu tinggal bersamanya, dan entitas itu menyukai menyentuh bahunya. Malam berikutnya berbeda. Sekitar pukul 1, ketika Raffi sedang mencoba tertidur, ia mendengar suara napas yang sangat dekat di kupingnya. Hah, hah. Ia memaksa tubuhnya bangun, tapi saat ia bergerak, sesuatu menahan bahunya, tangan yang ia rasakan, tapi tidak bisa ia lihat. Tangan itu tidak kasar, tidak keras, tapi dinginnya menusuk tulang, seperti dipegang oleh tubuh yang sudah lama tidak bernyawa. Ketika ia berhasil menepisnya, sesuatu terjadi.
Kasur di sampingnya membentuk lekukan, seperti ada seseorang duduk di sana. Perlahan, lekukan itu bergeser mendekat, mendekat, sampai terasa lagi. Cekrek, lampu kamar mati sendiri. Dalam gelap, tangan itu menyentuh bahunya sekali lagi, kali ini lebih lama, seperti ingin memberitahu bahwa ia benar-benar ada. Raffi menjerit dan berusaha meraih ponselnya. Tapi sebelum ia menyalakan lampu ponsel, telinganya mendengar bisikan. "Jangan pergi." Pagi hari, Raffi memutuskan mencari informasi dari tetangga sekitar. Ia mengetuk pintu seorang ibu penjual sayur di depan kontrakannya. "Ibu, kontrakan saya sebelumnya dihuni siapa?" "Ya." Wanita itu langsung terdiam. Tangannya gemetar sedikit saat menyusun sayuran. "Nak, kamu tidak melihat apa-apa, kan?" Raffi menelan ludah. "Melihat apa, Bu?" Ibu itu menatapnya dengan takut, seperti memastikan tidak ada yang mendengar. "Dulu, di kontrakan itu tinggal seorang perempuan muda. Ia jarang keluar. Tetangga hanya tahu kalau dia sering berbicara sendiri. Kadang menangis, kadang tertawa. Sampai suatu malam, wanita itu menunduk. Dia kedapatan meninggal di kamar. Duduk di kasur, tubuhnya membungkuk, dan satu tangannya terangkat ke bahunya sendiri. Seolah-olah dia memegang seseorang yang tidak terlihat." Raffi merinding. "Setelah itu," lanjut wanita itu pelan, "siapapun yang menempati kontrakan itu sering mengeluh ada yang menyentuh." Raffi hampir tidak berani menanyakan lebih jauh, tapi ibu itu menambahkan, "Yang paling sering disentuh, bagian bahu." Malam kelima, kejadian mencapai puncak. Raffi memutuskan tidur dengan lampu menyala penuh. Tapi sekitar pukul 2 pagi, lampu mulai berkelip, tik, 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 seperti ada yang bermain-main dengan listrik. Tiba-tiba, lampu mati total. Gelap, dan dalam gelap itu, suara langkah kaki mendekat. Tok, tok, tok. Raffi memeluk selimut, tubuhnya gemetar. Nafasnya tercekat saat ia merasakan kasur di sampingnya turun lagi, seperti seseorang baru saja duduk. Kemudian tangan itu datang lagi. Dingin, lebih kuat dari sebelumnya. Tapi kali ini, tangan itu menarik bahunya. Perlahan, tapi mantap, seolah mencoba memutar tubuhnya menghadap ke arahnya. Raffi menolak, berusaha melawan. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat pegangan itu. Sampai akhirnya, "Lihat aku." Suara perempuan pecah di dalam kepalanya, memekakkan telinga. Raffi menendang-nendang kasur, memaksa diri berdiri. Ia lari keluar kamar tanpa melihat ke belakang. Begitu lampu ruang tengah ia nyalakan, suara langkah itu berhenti. Tapi saat ia menatap kaca lemari, di belakangnya, terlihat bayangan perempuan kurus dengan rambut menutupi wajah, berdiri sangat dekat. Bahunya patah, tergantung ke bawah tidak normal, dan tangan kirinya terangkat, mengarah tepat ke bahu Raffi. Keesokan harinya, Raffi memutuskan untuk membereskan kontrakan dan pergi. Namun ketika ia mengemasi barang, ia memindahkan lemari panjang di kamar. Di balik lemari itu, ia menemukan dinding yang penuh tulisan. Tinta hitam yang tercoret kasar. "Dia duduk di sebelahku. Dia menyentuh bahuku lagi. Kenapa dia dekat sekali? Pergi, pergi, pergi." Tangannya sangat dingin. "Stop sentuh aku." Namun yang paling membuat Raffi mundur ketakutan adalah tulisan terakhir, tepat di tengah dinding. "Jika kamu membacanya, dia sudah menyentuhmu." Dan tepat setelah ia membaca itu, sesuatu menepuk bahunya, pelan, sekali, dingin. Raffi membeku, tak berani menoleh. Namun dari ujung matanya, ia melihat bayangan tangan kurus muncul. Dari belakang tubuhnya, menggantung tepat di atas bahunya. Raffi langsung berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Ia meninggalkan kontrakan dengan pintu terbuka, bahkan tidak membawa beberapa barang penting. Ia tidur di rumah rekannya malam itu, meyakinkan diri bahwa semuanya sudah berakhir. Namun pukul 3 dini hari, ia terbangun karena rasa dingin di bahunya. Dan kali ini, ia melihat, di bawah cahaya redup kamar temannya, tepat di samping kasur, sosok perempuan kurus itu berdiri. Rambutnya menutupi wajah, tubuhnya condong ke depan.
Salah satu bahunya patah, dan tangan kirinya terulur pelan, mengarah ke bahu Raffi, sambil berbisik pelan-pelan sekali di telinganya. Aku ikut kamu. Itulah kisah Tangan yang Menyentuh Bahu Kosong, Part 1. Sebuah cerita tentang entitas yang tidak ingin dilihat, hanya ingin dirasakan. Dan bagi Raffi, melarikan diri bukan berarti terbebas. Karena beberapa makhluk tidak terikat pada tempat. Mereka terikat pada orang yang disentuhnya. Semoga kalian yang mendengarkan tidak merasakan hawa dingin di bahu kalian saat ini. Karena jika iya, mungkin ada sesuatu yang berdiri di belakang kalian, sama seperti yang mengikuti Raffi. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tapi sebelum itu, pastikan kalian memeriksa bahu kalian. Siapa tahu ada tangan yang tidak terlihat yang sedang menyentuh kalian sekarang.